Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo anak-anak ibu yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, kembali lagi dalam program Sera Peci, Semarak Ramadan Penuh Cinta. Anak-anak, saat ini kita masih berada dalam masa pandemi nih. Oleh karena itu, tetaplah laksanakan 3M. Pertama, mencuci tangan di air mengalir. 2, memakai masker. 3, menjaga jarak aman. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini ibu akan bercerita nih. Cerita tentang apa ya? Cerita tentang si lepra, si botak, dan si buta. Simak kisahnya yuk. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang 3 orang pemuda dari Bani Israel. Masing-masing dari ketiga pemuda tersebut, pertama penderita lepra, kedua orang yang berkepala botak akibat penyakit, ketiga orang yang buta. Nah, kepada ketiganya suatu kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dengan mengutus malaikat dalam wujud manusia. Pertama, malaikat menghampiri yang mengidap penyakit lepra. Kepadanya malaikat itu bertanya, "Hai lepra, apa yang paling kamu inginkan?" Si penderita lepra menjawab, "Aku ingin rupa yang bagus dan kulit yang mulus, sehingga hilanglah penyakit ini yang orang-orang menjadi takut dan jijik kepada saya." Nah, kemudian diusaplah tubuh orang itu dan keinginannya pun terkabul, yakni kini dia memiliki rupa dan kulit yang bagus. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, "Apa harta yang paling kamu senangi?" Si lepra pun menjawab, "Unta." Nah, maka malaikat itu pun memberikan ia seekor unta bunting sambil berdoa, "Semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu dengan unta ini." Lalu malaikat itu pun pergi dan beliau menemui orang yang kedua, yakni orang yang berkepala botak lantaran suatu penyakit. Kepada orang yang botak tersebut, malaikat mengajukan pertanyaan yang sama. "Hai botak, apa yang paling kamu inginkan?" Si botak pun menjawab, "Aku ingin rambut yang bagus dan hilangnya penyakit yang menjijikan ini." Nah, kemudian malaikat pun mengusap kepalanya dan seketika itu pula lah penyakitnya hilang serta rambut yang diidam-idamkan pun tumbuh. Malaikat bertanya lagi, "Harta apa yang paling kamu inginkan?" "Sapi," jawab si kepala botak. Malaikat pun memberinya seekor sapi yang sedang bunting dan sambil mengiringinya sebuah doa, "Semoga Allah memberkahimu dengan sapi ini." Lalu malaikat itu pun pergi menemui orang yang terakhir, yaitu orang yang buta. Percakapan serupa berlangsung dengan orang buta pun. "Hai buta, apa yang paling kamu inginkan?" Lelaki buta itu pun menjawab, "Semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang." Nah, diusaplah mata orang buta itu oleh malaikat. Dalam sekejap Allah mengembalikan fungsi penglihatannya. Malaikat itu pun bertanya lagi, "Harta apa yang paling kamu sukai?" Ia pun menjawab, "Kambing." Maka diberilah ia oleh malaikat seekor kambing yang hendak beranak. Lalu malaikat itu pun pergi. Masa kandungan unta, sapi, dan kambing itu pun menuai hasil. Semuanya beranak pinak dengan baik.
Dan masing-masing dari ketiga pemuda tersebut memiliki satu lembah hewan ternak peliharaannya. Cerita Rasulullah SAW tentang ketiga pemuda tersebut tidak berhenti di sini, karena kemudian Allah mengutus malaikat lagi untuk menguji tiga pemuda yang tadi. Namun kali ini berbeda. Allah mengutus malaikat dengan wujud manusia dalam bentuk manusia yang berpenyakit sesuai dengan penyakit dari ketiga pemuda tersebut. Pertama, malaikat mendatangi orang yang berpenyakit lepra tadi dengan wujud manusia berpenyakit lepra. Kemudian malaikat pun bertanya, "Saya sedang dalam perjalanan. Saya orang yang miskin tetapi kehabisan bekal. Kali ini tidak ada yang dapat menolong saya kecuali Allah, lalu Engkau. Atas zat yang telah memberimu kulit yang bagus dan harta kekayaan, saya meminta pertolongan kepadamu. Seekor unta saja sebagai bekal meneruskan perjalanan saya," pinta malaikat. Namun mantan pengidap lepra tersebut menjawab, "Tanggunganku masih banyak." Nah, orang tersebut enggan memberikan satu ekor unta pun kepada malaikat. "Sepertinya aku pernah melihat kamu. Bukankah kamu orang yang dulu menderita lepra dan fakir yang kemudian dijauhi oleh orang-orang? Kemudian Allah karuniakan harta kepadamu?" Namun orang yang mantan berpenyakit lepra malah menjawab seperti ini, "Aku mendapatkan harta ini secara turun-temurun dari leluhurku." Sebelum malaikat pergi, beliau berkata, "Jika Anda berdusta, Allah akan mengembalikan keadaan Anda seperti sedia kala." Kemudian malaikat pun menemui orang yang kedua, yakni orang yang mantan berkepala botak dalam wujud manusia botak dan berpenyakit. Kemudian malaikat melakukan percakapan yang sama dengan orang yang mantan kepala botak tersebut. Tapi ia pun ditolak oleh si mantan berkepala botak. "Nah, jika Anda berdusta, Allah akan mengembalikan keadaan Anda seperti sedia kala." Peringatan itu pun kembali terlontar dari malaikat. Lalu malaikat tersebut pergi dan menghampiri orang yang ketiga, yakni orang yang sebelumnya buta. Lalu beliau curhat, "Saya adalah orang miskin yang sedang bermusafir, lalu kehabisan bekal. Hari ini tidak ada yang dapat menolong saya kecuali Allah, lalu Engkau. Semoga Engkau berkenan, berilah saya satu ekor kambing agar saya dapat meneruskan perjalanan saya." Lalu apa jawab orang yang mantan buta tersebut? Nah, orang yang buta tersebut berkata, "Dulu aku pun buta, kemudian Allah berkenan mengembalikan penglihatanku dan memberikan aku kambing yang banyak. Jika Engkau mau, maka ambillah kambing sesukamu dan tinggalkanlah yang tidak Engkau suka. Demi Allah, aku tidak akan mempersulitmu dengan sesuatu yang Engkau ambil karena Allah." Kemudian malaikat berkata kepada orang yang buta tersebut, "Peganglah kekayaanmu, karena sesungguhnya semua ini hanyalah ujian dari Allah. Allah telah ridho kepadamu dan murka kepada kedua temanmu." Nah, anak-anak, cerita tersebut menerangkan tentang keinginan seseorang untuk keluar dari penderitaan tertentu. Namun, ketika nasib lahiriah membaik, seseorang tetap saja dihadapkan kedua pilihan, yakni bersyukur atau kufur. Anak-anak, adapun pelajaran dari kisah ketiga Bani Israel tersebut, yakni bahwasanya selama di dunia ini pasti kita diberikan ujian. Ujian yang diberikan Allah baik merupakan ujian kesusahan ataupun kenikmatan. Keduanya adalah pemberian dari Allah. Jika kita diuji dengan kesusahan,
maka hendaklah kita bersabar. Dan jika kita diuji dengan kenikmatan, maka hendaklah bersyukur. Kesusahan ataupun kenikmatan yang kita alami adalah dari Allah. Maka jalani kehidupan kita dengan tawakal, ikhlas, dan bahagia terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Termasuk salah satunya kita harus berbagi terhadap orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak, semoga kisah tersebut memberikan manfaat kepada kita semua ya. Anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.